Di zaman dulu pertama penguasa-penguasanya rusak, yang kedua ulama-ulamanya rusak, itu yang paling parah. Kenapa? Karena zaman dulu ulama-ulama menggunakan ilmunya bukan untuk kepentingan agama. Mohon maaf, ini ulama sendiri yang nulis, bukan saya yang nulis. Ulama-ulama sendiri nulis sebelum perang salib. Ulama-ulama itu ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas ngajar ataupun mereka kemudian memberikan solusi, ternyata bukan untuk agama Islam, tapi untuk fanatisme mazhab. Itu koreksi bagi kita. Hasilnya adalah apa? Hasilnya, coba Bapak Ibu sekalian cari, kalau nggak percaya dengan omongan saya, cari silahkan, mau di Google, mau di buku, mau di kitab, silahkan cari. Pada saat itu sebelum perang salib yang berantem antar madhab. Madhab Syafi'i berantem dengan madhab Hambali. Ya kan ya? Apa kemudian pasalnya? Pasalnya sederhana. Allah itu ada di mana? Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i baik, bebas. Ulama-ulama dan pengikut Imam Syafi'i menganggap bahwasanya Allah tidak bertempat. Ya kan? Lalu kemudian pengikut-pengikut madhab Hambali berkata Allah harus ada di atas arash. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, berbeda. Orang dari zaman dulu sudah berbeda. Tapi masalahnya dibawa lebih panjang lagi. Akhirnya orang-orang yang berkata Allah ada di atas arash. Baca di dalam Al-Quran. Allah beristiwa di atas arash. Lalu kemudian dilanjutin ngomongannya begini. Siapapun yang ngomong bahwa Allah tidak punya tempat, kafir. Paham sampai di sini? Tahu arti kafir? Mereka menganggap bahwasanya Allah ada di atas arash. Itu adalah Al-Quran. Benar? Benar. Pendapat bahwa Allah beristiwa di atas aras, benar? Benar. Yang salah apa? Siapa yang nggak berpendapat seperti saya, kafir. Tahu artinya kafir? Artinya kafir adalah darahnya halal. Artinya kafir adalah dia tidak beriman lagi pada Allah dan Rasulnya. Artinya kafir setelah beriman adalah murtad. Murtad itu berarti harus dibunuh. Lebih parah lagi, mereka mengatakan orang-orang kayak gini yang salah dalam agama lebih parah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu tidak merusak agama, tapi orang-orang yang merasa Islam tapi kafir, itu kata mereka, itu merusak agama. Dan saya nggak bicara tentang orang-orang zaman dulu. Kejadian nggak sekarang? Kejadian. Lah, orang-orang yang kemudian mengikuti bahwasannya Allah nggak bertempat, lalu kemudian ngamuk, lalu nulis lagi, memang mazhab sebelah itu orang-orangnya cacat akal, orang-orang yang nggak ada yang mikir. Coba mikir, kalau seandainya Allah cuma beristiwa di atas aras, Allah kan adalah qadim, Allah kan adalah zat yang terdahulu. Kalau seandainya Allah itu zat yang terdahulu, sebelumnya, sebelum dia ada, itu nggak ada semua. Lah sebelum Allah menciptakan aras, berarti Allah di mana? Paham sampai di sini? Ini saya yakin, ini nih 90% atau bahkan ya 99% yang hadir di sini nggak peduli tentang itu. Paham nggak sih maksudnya? Tapi ketika ulama-ulamanya sudah bukan mendakwahkan sesuatu untuk Islam, tapi untuk dirinya atau untuk madhabnya, fanatisme madhab, lihat, Anda nggak bisa bohong, yang terjadi adalah perpecahan di tengah umat. Itu yang terjadi. Artinya, kalau terjadi perpecahan di tengah umat seperti zaman dulu ketika sebelum perang salib, berarti itu salahnya siapa? Salahnya ulama. Karena ulama itu harusnya mereka membuat orang-orang takut pada Allah. Kalau orang-orang takut sama Allah, nggak mungkin mereka berantem satu sama lain. Paham nggak sih maksud saya?